Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita dalam kajian kitab Fathul Qarib Syarah Takrib yang ketiga kalinya. Baik, hari ini insyaallah kita akan coba membahas tentang hari-hari yang diharamkan di dalamnya berpuasa. Baik, kita lanjutkan aja bacaan kitab kita. Kita akan membahas tentang hari-hari yang dilarang di dalamnya berpuasa. Wa yahrumus siyamu, dan diharamkan berpuasa khamsi ayyamin, 5 hari. Yang pertama dan kedua al-idani adalah 2 hari Id, 2 hari raya. Yaitu saumu yaumi Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Fitri, wa Idul Adha, ya, puasa di hari raya Idul Adha, wa ayyamut tasyriqi, dan hari-hari tasyrik. Wa hiya salasa, hari-hari tasyrik itu ada 3 hari. Allati ba'da yaumin nahri, yaitu 3 hari setelah hari Idul Adha. Jadi ada 5 hari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. 2 di antaranya adalah hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu dilarang. 3 di antaranya adalah hari tasyrik, hari setelah Idul Adha, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, itu adalah 5 hari yang dilarang untuk berpuasa. Penjelasannya, wa yahrumu wala yasih. Ya, yahrumu wala yasih. Maksudnya yahrumu ini artinya tidak sah. Jadi kalau kita berpuasa pada hari tersebut, hukumnya tidak sah. Bil ijma, secara ijma ulama. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an saumiha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di dalamnya. Rawahu Syekhan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekhan, siapa itu? Imam Bukhari dan Muslim. Wa ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, hiya indana salasa, bagi kami, ya, bagi umat Islam maksudnya ada 3 hari. Allati ba'da yaumi nahr, ya, adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Nah, itu adalah 5 hari yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk berpuasa. Baik, selanjutnya wa yukrahu tahriman, dan dimakruhkan tahrim dan makruh tahrim. Shaumu yaumi syakki adalah puasa hari syak bila sababin yaqtadi saumahu, tanpa ada penyebab yang mewajibkannya berpuasa. Fala yahillu tatawwu bisaumi yaumi syakki, tidak boleh kita melaksanakan puasa tatawwu, ya, puasa sunnah pada hari syak, bila sababin yaqtadi saumuhu, ya, tanpa ada penyebab yang mewajibkannya. Liqauli Ammar bin Yasir, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, man shoma yaumasyak, barang siapa berpuasa pada hari syak, faqad asa Abul Qasim, dia telah berlaku maksiat terhadap Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Dan selanjutnya wa asyara al-musannif, pengarang buku Takrib, yaitu Abu Suja, asyara, mengisyaratkan li ba'di suwarin, beberapa contoh, ya, hadas sebab-sebab yang membolehkan seseorang berpuasa pada bulan syak, ya,
biqaulihi, seperti halnya la ayyuwafiqa 'adatan lahu, jika ya puasa tersebut bertepatan dengan kebiasaan orang yang berpuasa, fit tatawwu'ihi, ya, dalam kebiasaan berpuasa sunnah. Jadi misalnya ya, seorang tersebut biasa sunnah pada setiap bulannya atau setiap minggunya, ya, nanti ternyata pada hari H yang seharusnya itu waktu dia berpuasa sunnah bertepatan dengan hari Syak. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan, ya, maka itu masih diperbolehkan. Ai saumu adatan fi tatawwu'ihi. Maksudnya apa? Ya, jadi puasa dia di bulan Syak itu merupakan bagian dari kebiasaannya dalam melaksanakan puasa sunnah, ya, walau marrah, walaupun dilakukan sekali, walau ta'ala az-zaman, atau misalnya selalu dilakukan berkali-kali, dilakukan secara rutin terus menerus, ya, ba'daha, ya, li'anna al-'adah, ya, karena kebiasaan tasbutu bimarrah kaman 'adatihi. Jadi kebiasaan tersebut, ya, dapat berlaku meski dilakukan satu kali, ya. Siyami yaumil iftar misalnya adatihi, ya, seperti misalnya siam yaum wa iftar yaum, ya, berpuasa satu hari lalu berbuka satu hari. Atau adatuhu saum yaumil isnin au khamis, ya, atau kebiasaannya berpuasa hari Isnin dan hari Kamis, Senin Kamis gitu, ya. Pas Senin Kamis, antara Seninnya atau Kamisnya ternyata misalnya kemarin Seninnya sudah berpuasa, pas hari Kamis bertepatan dengan hari Syak, lalu dia berpuasa, boleh dia berpuasa pada hari Syak. Nah ini ya, jadi contoh diantaranya siyamul adah itu ada dua, ada Isnin, Kamis, puasa Senin dan Kamis, dan puasa Daud, ya, tadi ya, sehari puasa sehari buka, itu kan puasa Daud. Walahu siyamu yaumi syaqqi aidan an qada'in wa nadrin. Demikian pula sah puasanya di hari Syak jika ia merupakan qada, ya, atau nazar, qada'u wa qada'in wa nadrin, ya, qada dan nazar. Jadi kalau misalnya pada hari itu adalah hari di mana dilaksanakannya qada dan nazar, maka masih boleh dilaksanakan puasa Syak. Ai kamalahu siyamuhu, ya, kamalahu siyamuhu, ya, yakni sebagaimana yang diperbolehkan, disahkan limuwafaqatil 'adah an qada walau limangdhub, ya, yakni sebagaimana diperbolehkan berpuasa pada bulan Syak jika bertepatan dengan kebiasaan berpuasa sunnah, ya, wa nadhar mutaqaddam, ya, lam yaqsud iqa'i fih, ya. Demikian pula dengan kebiasaan dengan puasa nazar. Namun demikian nazar itu tidak diniatkan secara khusus iqa'ihi fihi, ya, tidak diniatkan untuk berpuasa pada bulan Syak, ya. Ka'ay yunazar, bernazar saumu yaumil itsnin, berpuasa hari Isnin, matalan, contohnya fayafiqu yaumil Syak. Maka kalau misalnya bernadar puasa hari Senin, ya, ternyata pada Senin tersebut bertepatan dengan hari Syak secara tidak sengaja, maka diperbolehkan untuk berpuasa. Aman nazar, adapun nazar saumu yaumil Syak, nazar secara khusus untuk berpuasa pada bulan Syak, atau nisfu atsani minas Sya'ban, atau pertengahan kedua bulan Sya'ban yang di dalamnya termasuk bakalan ada hari Syak,
ya, maka fala yasih, tidak sah. Kata hari iqa al-qada fi dzalikal yaum, sebagaimana taharri, ya, membayar iqa al-qada, membayar qada fi dzalikal yaum, pada hari tersebut. Walau siyamuh, ya, aidan, ya, an kafarah, ya, wa bi amril imam fil istisqa, boleh, ya. Dan ada juga diperbolehkan untuk berpuasa, ya, an kafarah, jika pada puasa tersebut pada hari syak itu adalah puasa kafarat, ya, melaksanakan puasa kafarat pada bulan syak, maka diperbolehkan. Atau bi amril imam fil istisqa, atau puasa istisqa. Kan dulu sempat kita pelajari bahwasanya 3 hari, ya, sebelum sholat istisqa disunahkan untuk berpuasa, ya. Jika, ya, bi amril imam, dengan perintah dari pemerintah memerintahkan kita untuk berpuasa, ya, maka boleh meskipun itu di hari syak, seperti itu. Jadi bisa dilihat, ya, di bagannya. Nah, ini istisna siyam yaum syak, pengecualian puasa hari syak. Yang pertama qada, ya. Yang kedua nazar. Yang ketiga kafarah. Yang keempat adalah siyam yaumul istisqa, ya. Siyam bi amril imam, dengan perintah dari pemimpin, imam, kepala desa misalkan, atau pemerintahan pusat, kepala daerah. Nah, ini adalah pengecualian. Nah, namun nazar ini ada tadi disampaikan, ada nazarnya bisa dalam bentuk siyam yaumul isnin, ya, yaumul isnin wa khamis, ya, berpuasa pada hari Senin dan Kamis, namun dengan catatan tidak disengaja, ya, karena kebiasaan, ya. Lalu pada saatnya puasa Senin Kamis tiba-tiba bertepatan dengan puasa syak, maka diperbolehkan. Namun demikian, jika nazar ini dikhususkan untuk berpuasa pada hari syak, dia tahu itu hari syak dan dia bernazar untuk berpuasa di dalamnya, maka dilarang. Demikian juga siam nisfu Sya'ban, ya, berpuasa untuk berniat bernazar untuk berpuasa setengah kedua bulan Sya'ban, ini juga dilarang. Baik, selanjutnya tadi sudah kita bahas tentang hari syak. Pertanyaannya, hari syak itu apa sih? Nah, kita akan coba bahas, ya. Wa yaumus syakki wa yaumus salasin. Hari syak itu adalah hari yang ke-30 minas Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu adalah bulan sebelum bulan Ramadan. Sya'ban, Ramadan, Syawal, gitu, ya. Idza lam yura, ya, ketika tidak dapat dilihat, ya, lam yura al-hilalu lailataha, ya. Hilal itu tidak dapat dilihat, ya, di malam harinya atau pada saat terbenam matahari di hari yang ke-29. Jadi hari 29 kan penentuan apakah besok Ramadan atau tidak. Nah, ketika pada bulan Sya'ban tanggal 29 tersebut pada waktu maghrib terbenam matahari tidak ditemukan adanya hilal, gitu kan? Nah, ma'asahwi, namun demikian meski, ya, langit itu dalam keadaan cerah, ya, wa tahaddatsan nas wa tahaddanan nasu biru yatihi, orang membicarakan bahwa hilal telah terlihat. Jadi kalau secara zahir mah kita tidak bisa melihat hilal, tapi orang-orang banyak membicarakan, saya sudah melihat hilal, saya sudah melihat hilal, gitu kan. Walam ya'lam adun ra'ahu, ya, demikian pula tidak ada satupun orang yang adil dan terpercaya yang melihat hilal. Atau ya, syahida biru'yati, ya, atau ada yang bersaksi melihat hilal tersebut, sibyanun, namun demikian yang melihatnya itu adalah seorang anak kecil. Oh abidun, atau hamba saya
au fasaqah ya, atau fasaqah, atau orang fasik misalnya. Nah ini maka kondisinya jadi meragukan gitu ya, apakah besok puasa atau tidak ya gitu ya. Biasanya digenapkan ya menjadi 30 hari, besoknya tidak berpuasa, kemudian setelah tanggal 30 baru berpuasa. Nah gitu ya. Nah, tanggal 30 tersebut disebut dengan hari Syak. Nah, Thalathina ma'as sahwi ya. Jadi atau yakni hari ke-30 dengan kondisi cuaca cerah li'adamil ghim, tanpa adanya awan maksudnya ya. Jadi bisa melihat bintang, bisa melihat langit tanpa ada awan. Wa tahaddatsan nas bi ru'yatihi. Jadi orang-orang membicarakan, oh saya udah melihat gitu ya. Ai bi annal hilal ra'a wa lam ya'lam ayu ai lam yashad biha adlun ra'ahu ya. Jadi bisa jadi gitu kan, ada yang mengatakan hilal itu sudah dapat dilihat, namun demikian ya seorang adil dan terpercaya di daerah tersebut tidak bisa bersaksi ya, karena tidak tahu ya, belum melihat keberadaan hilal tersebut dan tidak bersaksi bahwasanya dia melihat hilal tersebut ya. Ra'ahu au syahida bi ru'yatil hilal sibyan, atau yang melihat hilalnya adalah seorang anak-anak. Jadi belum balik, maka ini tidak sah gitu ya. Au abid, atau hamba saya, au fasaq ya, atau orang fasik, au nisa, atau perempuan, au kufar, atau kafir, au syahida bi adl walam yaktafi bih, atau ternyata ada orang yang bersaksi dan dia orang yang adil dan terpercaya, namun demikian tidak mencukupi kesaksiannya. Baik, demikian penjelasan terkait dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.